Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sengaja saya kumpulkan beberapa guru pada saat ini ya dalam rangka mengobservasi, mengevaluasi kegiatan yang telah kita laksanakan, yaitu mulai dari tahap-tahap awal penyusunan RHK pada platform mengajar merdeka yang tadinya merupakan perubahan dari kinerja KPMM, namun tidak mengurangi maksud dan tujuan dalam penilaian guru di sekolah ini dan di dinas pendidikan yang terkait. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini alhamdulillah sekolah kita sudah selesai dalam mengerjakan tahapan-tahapan PMM, yaitu sudah kita lalui dari mulai bulan Januari kita perencanaan, dan pada saat perencanaan kita sudah menetapkan RHK. Jadi RHK rencana hasil kerja. Jadi apa yang kita capai dalam satu semester periode Januari sampai Juni sudah kita rencanakan dan alhamdulillah sudah terrealisasi. Kemudian pada bulan Februari sampai dengan Juni kita persiapan apa yang kita persiapkan pada periode tersebut, persiapan praktek kinerja, kemudian pelaksanaan praktek kerja dan observasi. Syukur-syukur alhamdulillah, dan saya bersyukur pada rekan-rekan sekalian guru khususnya yang ada di sini telah membuat penjadwalan pelaksanaan observasi dan tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Ini semuanya berkat usaha dan kerjasama guru. Oleh karena itu saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kinerja kita bisa lebih meningkat pada periode yang akan datang. Amin. Kemudian tahapan berikutnya ini sudah masuk ke penilaian dan penetapan predikat kerja. Nah, sudah masuk draft SKP, tinggal kita menunggu penilaian yang berikutnya. Jadi masih ada salah satu tugas dari kepala sekolah, yaitu barangkali mengadakan pembinaan kepada rekan-rekan guru yang telah melaksanakan PMM tahap Januari sampai dengan Juni ini. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah tahapan ini sambil menunggu draft, nanti ada instruksi dari dinas lagi, kita akan melakukan perencanaan lagi, yaitu perencanaan RHK. Jadi kita punya kontrak kerja, rencana hasil kerja, kira-kira apa yang kita inginkan di periode kedua ini. Saya sih berharap RHK yang akan tersusun pada periode berikutnya lebih bagus dari RHK yang ada di sini. Jangan mengada-ada. Ini kejadian di mana-mana, ada juga yang RHK-nya bagus, tapi begitu mengupload dokumen tidak bisa terrealisasi. Gitu. Ada yang mengupload yang sulit sehingga menghambat dalam dokumennya itu. Syukur alhamdulillah kita sudah tidak ada, dan saya berharap nanti pada RHK yang berikutnya kita lebih bagus sehingga pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah kita akan semakin meningkat. Jadi saya ulang lagi, RHK itu sebenarnya semacam kontrak kerja. Akan kita bawa kemana peserta didik dan akan kita bawa kemana hasil yang akan kita capai. Nah itu semuanya ada kita tuangkan di dalam platform PMM, yang mana PMM ini sudah terintegrasi dengan e-kinerja yang sebelumnya. Dulu kita SKP melalui e-kinerja, sekarang PMM. Jangan takut, data yang PMM kita kerjakan nanti bagaimana? Ternyata sudah terintegrasi dengan secara langsung dengan e-kinerja. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dari observasi kerja yang saya lakukan, ada beberapa hal yang saya temukan di dalam pelaksanaan itu. Ibu syukur alhamdulillah sesuai dengan RPP. Semua capaian atau rencana yang ada di RPP tertuang sudah dilaksanakan secara maksimum. Nah di sini saya juga membaca atau menilai
Dari segi tindak lanjut, alhamdulillah tindak lanjut yang Ibu laksanakan sudah bagus, dan refleksi juga, refleksi dari tindak lanjut sudah bagus. Oleh karena itu di sini saya berharap dampak yang sudah kita capai atau hasil dicapai dapat kita terapkan pada kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Nah, dari hasil penilaian saya, ini aspek yang saya nilai sudah memenuhi beberapa aspek. Pertama, dari aspek ini ada akuntabel. Akuntabel ini artinya Ibu sudah bisa memanfaatkan beberapa fasilitas yang ada di sekolah dan usaha Ibu udah maksimal, syukur alhamdulillah, dan memang itu apa adanya. Kemudian aspek keharmonisan, keaktifan, kekompakan sudah ada. Terlihat kerjasama antara guru dan siswa. Kemudian juga ada timbal balik ketika Ibu menemui suatu permasalahan, Ibu bisa mencarikan solusinya. Oleh karena itu saya ingin mendapatkan informasi, cerita sedikit dari beberapa rekan guru mengenai pelaksanaan dari mulai rencana dan sebagainya, nanti satu persatu atau mewakili dari guru kita untuk dapat bercerita tentang pengalaman selama dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan Ibu melakukan upload atau mengakses dokumen-dokumen pada PMM. Ini saya mulai dari guru kelas 6, silakan Bu Nur Hayati, sekedar pengalamannya. Siap, pada Bu Nur Hayati saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru SDN Pantai Nomor 01, berkaitan dengan PMM yang terkait dengan kurikulum Merdeka saat ini. Memang awalnya kita itu merasa pendidik ini benar-benar dituntut untuk melakukan semua administrasi secara perfect gitu Pak. Awalnya memang terasa berat gitu, karena memang platform Merdeka Mengajar ini satu hal yang baru untuk kita, dan yang membuat kita sulit itu sosialisasinya. Sosialisasinya itu di kita itu memang kurang gitu. Kurang. Nah, itu yang pertama yang saya rasakan. Tapi dengan adanya itu juga memicu saya untuk mencari tahu sejauh mana kurikulum Merdeka yang berkaitan dengan PMM ini. Akhirnya saya browsing-browsing, buka-buka YouTube, ya belajar-belajar secara otodidak. Akhirnya kemudian juga bertanya kepada kepala sekolah, kepada OPS, dan kepada rekan sejawat juga. Pada akhirnya dan alhamdulillah beberapa kali saya bersyukur diberikan amanat oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PMM, dan itu menjadi tolak ukur untuk diri saya sendiri, untuk lebih maju, untuk lebih termotivasi menjadi guru yang benar-benar bisa membawa pendidikan dan pengaruh yang baik untuk guru-guru dan teman-teman yang ada di sini, dan juga untuk siswa kita. Nah, sejalan dengan itu juga pengalaman yang saya lakukan di kelas, terutama selain kita belajar otodidak melalui YouTube dan PMM yang ada di internet gitu ya, dan juga webinar-webinar yang sering kita jalani, alhamdulillah berdampak positif pada kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi anak-anak juga lebih termotivasi dan terpancing untuk lebih giat lagi belajar. Nah, untuk yang terakhir kemarin observasi itu, memang saya itu terinspirasi dari kegiatan anak-anak pada saat belajar. Nah, pada saat belajar mereka pada saat itu memang belum memahami tentang, terutama yang saya ambil itu pelajaran matematika tentang median, main, dan modus. Nah, ketika istirahat, saya melihat anak-anak itu sedang bermain kartu Uno. Kartu Uno itu kan terdiri dari beberapa angka dan beberapa warna-warni gitu. Nah, di situ saya berpikir, kenapa tidak saya gunakan cara itu untuk memancing anak untuk lebih fokus dan mengerti tentang pelajaran itu. Jadi saya kemarin menggunakan media itu untuk observasi, terinspirasi dari permainan anak itu. Jadi alhamdulillah lancar, dan anak juga bisa merespon dengan baik.
Sekiranya itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Demikian sekilas tentang pengalaman dan kendala-kendala serta solusi yang telah dilakukan oleh salah satu guru. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru atau teman-teman yang lain di sekolah ini. Sebagai refleksi dari kegiatan ini, yang pertama ada sedikit saran dari saya untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama, Ibu perbanyak literasi, baik literasi digital maupun manual. Yang tadi disampaikan, literasi digital kita bisa membaca melalui tayangan-tayangan atau melihat YouTube dan sebagainya. Kemudian perbanyak mengikuti pelatihan-pelatihan, baik pelatihan itu melalui platform PMM ataupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain yang terintegrasi dengan Kemendikbud. Nah, dan yang berikutnya secara manual juga. Nah, artinya kita nggak di luar dari yang digital dan sebagainya, kita ke perpustakaan sehingga banyak memiliki perbendaraan baik itu semacam teknik mengajar dan inovasi sebagainya, sehingga pembelajaran kita di kelas kita akan semakin meningkat. Ya, saya rasa ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu. Kalau nggak ada lagi, barangkali cukup sekian. Ya, diwakili oleh salah satu guru karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan RHK yang akan kita susun pada berikutnya RHK yang terbaik untuk peningkatan di sekolah kita. Saya rasa terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.